ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Ulfi Widyasari SP. Beliau merupakan juara 3 MTQ tingkat Provinsi Riau tahun 2023. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengar mendapat pahala dari Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembukaan dan sambutan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidak yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Irwan Saputra SOS MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz yang akan berikan tausiah kita pada pagi hari yang berbahagia ini, Ustaz Riki Aryansyah Al-Banjari LC, alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita pada hari yang berbahagia ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Staf Ahli Bupati, Ibu Susi. Tadi ada Ibu Susi. Yang sama-sama kita hormati rekan sejabat kami, Pak Kakan Valencia. Terima kasih Pak Kakan sudah hadir bersama-sama kami memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua KTNA Kabupaten Siak, Pak Aryan Ramlan. Terima kasih Pak sudah hadir sama-sama kita hari ini. Walaupun kami lihat kondisinya dalam keadaan kurang enak badan, tapi beliau menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama kita pada hari ini. Antusiasnya atau hatinya terhadap kita Dinas Pertanian ini, sehingga walaupun dalam keadaan sakit beliau menyempatkan hadir bersama-sama kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan akan sembuh Pak ya, dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan pengurus KTNA Kecamatan. Ada KTNA Lubuk Dalam Pak ya, kiri kanan, dan Pak KTNA mana Pak? Gasit ya? Nah, Gasit. Kemudian Pak Berasit, Mumpura, Pak Eli, Pak Bumulu, Princin. Alhamdulillah, makasih Pak. Ini beliau pengurus KTNA dulu Pak Ustaz, tapi ya, beliau alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi penghulu. Jadi tambah lagi kekuatan kita di Pertanian ini, ada penghulu yang akan mendukung program-program pertanian di Kabupaten Siak ini. Syukur alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Siak, yang kami hormati Bapak Sekretaris Satpol
Pak Zulfadli. Terima kasih Pak atas undangan kami. Beliau ini dulu adalah sekretaris kami Pak. Kemudian hari ini beliau menjadi sekretaris Pak Kakak Sampul Pak Winda. Yang kami hormati rekan-rekan Kabid Dinas Pertanian, Pak Kabid PSP, Kabid PP Horti, kemudian rekan-rekan Pak staf Dinas Pertanian Honor yang sudah hadir pada hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan Kodim beserta PPL dan staf yang hadir pada hari bagian ini sudah hadir semuanya dari kecamatan. Mempura mana Mempura? Coba. Mantap Mempura. Dari Siak. Oh, Siak hadir. Ada apa-apa nih? Dayun. Dua orang ya, dua aja. Kan yang lain. Dayun Kota Kasip. Semua. Orang Kota Kasip Aima. Lubuk dalam. Ibu Susi sendiri. Mana yang lain nih? Lubuk dalam. Masuk Mas. Ini masih kosong, yuk. Kita ramaikan silaturahmi kita nih, yuk. Ini tidak lama lagi nih. Kita lanjutkan dengan acara makan-makan kita nih, ya. Merayakan silaturahmi kita nih. Tak lama-lama dah. Terus, dari mana lagi yang belum ya? Lubuk dalam Kerinci kanan. Adalah Kota Bora nih. Kerinci kanan. Ibu Ulfi, kita berikan apresiasi Ibu Ulfi, tepuk tangan dulu Bu Ulfi. Beliau adalah PPL kita yang berprestasi kemarin mengikuti FTG Provinsi Riau di Dumai ya, putusan dari Kabupaten Siak dapat juara 3 Bu ya, tingkat tilawah dewasa. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya punya potensi PPL kita ini yang punya kemampuan ya untuk dikembangkan dirinya. Nah itu tentunya kami berharap kawan-kawan di PPL di lapangan ini keluarkanlah kemampuan-kemampuannya Bu untuk mendukung program-program pertanian kita ini. Beliau juga kemarin juara waktu di INHU ya tahun 2022 juga juara ya, tetapi mewakili Kabupaten Kampar karena Kabupaten Siak enggak terus beliau. Ya tapi alhamdulillah kalau memang istilahnya emas ya tetap emas ya Budi ya, dimanapun dia dendam dia tetap emas ya, tetap muncul bersama. Setelah kemarin sebulan penuh kita sudah berapa lama kita libur dan cuti bersama Idul Fitri, dan kembali tentunya kita memfreshkan diri untuk bekerja kembali ya, mengingatkan kembali tugas-tugas kita untuk dapat kita laksanakan. Dan dalam suasana silaturahmi ini tentunya kami berharap kita dapat bersinergi bersama, dapat bekerjasama dari semua komponen KTNA, kawan-kawan PPL, kemudian Bapak Ibu Purnama Bakti yang sudah hadir, bagaimana memberikan kontribusi untuk pembangunan pertanian ke depan ini lebih baik. Bapak Ibu sekalian, ke depannya mungkin kita diharapkan pada persoalan ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan yang cukup memberi banyak kita perhatian kita, di mana ketersediaan pangan ini merupakan hal yang penting bagi kita, khususnya persediaan gabah dan beras ya, yang menjadi wanti-wanti kita. Tentunya ini perlu kita dukung bersama, terutama kawan-kawan PPL yang ada di lahan-lahan di lingkungan pertanian. Kita tentunya tingkatkan kinerja kita, bagaimana meningkatkan produksi padi ini ke depannya supaya ketersediaan stok pangan di depan kita bisa tersedia. Ini lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih mempererat tali silaturahmi kita semuanya. Demikian
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan staf ahli bidang pemerintahan dan kemasyarakatan Kabupaten Siak, Ibu DR Haji Susilowati MM. Kepada Ibu kami persilakan. Insyaallah pada siang hari ini mungkin akan memberikan sedikit tausiah ya kepada kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Sohibul Hajat, Bapak Kadis Pertanian, sahabat kami Bapak Iwan Saputra beserta jajaran di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Siak, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa ya, karena di sini kita tahu pertanian itu punya pasukan yang paling banyak ya, mulai dari kabupaten hingga kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa. Silaturahmi ini diharapkan memang bukan menjadi selamat datang Bapak Budi. Ini adalah Bapak Kepala Dinas Pertanian kita yang sudah tidak sering lagi pada masanya ya Pak ya. Ini termasuk generasi bareng dengan saya ketika saya masih juga di sini ya. Silakan Bapak. Mungkin ada beberapa hal yang ingin DPL adalah ujung tombak daripada pelaksanaan pembangunan peternakan, pertanian. Kata Allah, jika kita bersyukur maka bertambah nikmatnya, dan jika kita kufur maka kita tidak bersyukur maka tunggulah azab dari diri. Wa in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi mungkin itu yang ingin kami sampaikan, tidak banyak hal. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang tidak tepat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini diambil yang baik, dan jika ada salahnya itu berasal dari saya sendiri, jika benar itu adalah berasal dari petunjuk Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara agama dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Riki Ardiansah Al-Banjari LC. Kepada Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Bapak Irwan Saputra SSMSI, yang kami muliakan Ibu Staf Ahli Kabupaten Siak, kemudian Kakan Satpol PP Kabupaten Siak, demikian pula Bapak Ibu para pejabat pemerintahan yang sudah purna bakti. Tak mungkin kami sebutkan satu persatu, itu sudah diwakili oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Pada kesempatan kali ini momentum kita adalah momentum halal bihalal. Rasanya saya sudah pernah ceramah di sini, tapi kenapa diundang lagi oleh Bapak Kepala Dinas? Nanti Bapak Ibu bosan melihat saya. Oleh sebab itu mungkin ini adalah momentum kita, adalah silaturahim. Ayat yang dibaca oleh qari tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memperoleh ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Seseorang dimuliakan bukan karena jabatan, bukan karena titelnya, bukan karena hartanya, melainkan karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kita sudah menjalani puasa Ramadan, siam, qiyam,
membentuk pribadi yang bertakwa. Takwa itu tidak lain adalah sesuai yang diajarkan oleh Ramadan, walaupun dalam kondisi sendiri, sunyi, tak ada satupun yang menyaksikan, kita tak berani bermaksiat di hadapan Allah. Bapak Ibu, di bulan Ramadan jangankan yang haram, yang halal saja kalau belum waktunya tak boleh. Bakwan halal kalau sudah maghrib, cendol halal kalau sudah maghrib, istri sendiri halal kalau sudah salat tarawih. Jangan maghrib langsung digas. Itulah yang diajarkan oleh Ramadan. Dalam kesendirian kita tak berani untuk bermaksiat di hadapan Allah, sebab Allah menyaksikan kita. Itulah hakikat takwa. Ciri khas takwa yang dibacakan dalam ayat tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa berinfak walaupun dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi lapang. Berinfak di jalan Allah. Ada doa malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh Rasul, doa Nabi Muhammad yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kata malaikat Jibril, berilah kepada orang yang berinfak itu ganti. Maka kata Nabi, amin. Wa a'ti mumsikan talafa. Berikan kepada orang yang menimbun hartanya kerusakan pada hartanya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan orang yang sibuk menimbun harta namanya bakhil. Apa namanya? Bakhil. Tapi ada yang lebih parah daripada bakhil. Apa namanya? Syuh. Kata Nabi, iyyakum masyuha. Jauhi dari sifat syuh. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena syuh itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Bedanya bakhil dengan syuh, saat makan di rumah makan, ketika saatnya bayar, yang bakhil tadi bertanya kepada kasir, berapa yang harus saya bayar? 50.000. Dia bayar untuk diri dia saja, namanya bakhil. Pelit. Tapi ketika saatnya bayar, aduh sakit perut. Saatnya bayar, aduh di mana ku taruh dompet tadi? Nah, ini namanya syuh. Syuh. Karena harta dia pun tak mau dia makan. Ada tak yang macam ini? Banyak kata bapak-bapak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebelum masuk ke dalam surga, saat perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau melihat di dalam pintu surga itu, di depan pintunya tulisan as-sadaqatu bi asyrati amthaliha wal qardu bi samaniyata asyar. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Sedangkan berhutang, menghutangi orang, pahalanya 18 kali lipat. Lebih besar mana? Pahala sedekah atau pahala menghutangi orang? Pahala menghutangi orang jauh lebih besar. Apa sebab? Ujiannya pun jauh lebih besar. Saat kita meminjamkan uang kepada orang dan kita waktunya kita untuk uang itu dikembalikan, kita datang ke rumah dia nak ngambil hak kita, bukan mau merampas hak dia, dibawakannya parang. Betul? Berat ujian menghutangi orang. Hilang dia dari muka bumi, blokirnya WhatsApp kita. Betul? Maka ujian menghutangi orang itu Bapak Ibu jauh lebih berat, karena pahalanya jauh lebih besar. Oleh sebab itu, supaya silaturahim tidak putus, jangan sering-sering pinjam 100. Gara-gara sering pinjam duit, akhirnya silaturahim, pertemanan, tali kasih sayang putus. Maka jangan sering-sering pinjam duit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang bertakwa, menginfakkan jalan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Orang yang menahan amarahnya, tidak diungkapkan dengan kemarahannya. Tapi bukan berarti tak boleh marah dalam Islam. Tapi marah itu hanya karena Allah.
Pak Kepala Dinas marah kepada karyawan, kepada anggota adalah bentuk kasih sayang karena Allah supaya menjalankan amanah. Jadi marah karena Allah bukan marah karena syaitan sampai menggebu-gebu. Tidak demikian diajarkan al-Islam. Kalau tak boleh marah, nanti bahaya. Anak gadis dilarikan ke orang. Boleh marah atau tak boleh marah? Boleh marah. Oleh sebab itu marah boleh, tapi karena Allah dan ada tempatnya. Akan tetapi kata Nabi, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, karena kalau engkau tidak marah maka bagimu surga. Oleh sebab itu ibu, sekesal apapun hati kepada anak, jangan mendoakan dengan doa yang buruk. Karena kata Nabi, salasu da'awatin la turaddu. 3 doa yang tak akan tertolak. Da'watus shaim hatta yuftir, doa orang berpuasa sampai berbuka. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah da'watul walid li waladihi, doa seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Hati-hati, jangan kalau seandainya kesal dengan anak, kelakuan kau macam hantu, akhirnya jadi hantu betulan. Maka doakan anak itu dengan doa yang baik, sekesal hati pun, sekesal apapun hati, maka doakan dengan doa yang baik. Kudoakan kau nak jadi kepala dinas, doakan kau nak jadi dokter, kudoakan kau jadi ulama, kudoakan kau jadi bupati 2 periode. Amin ya rabbal. Awak pula yang kampanye. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marah ini yang terjadi, sering terjadi. Ada cerita Pak. Jadi ada satu sumur yang di dalamnya ada penghuni jin. Penunggu sumur itu sudah tinggal di situ ratusan tahun. Kemudian tiba-tiba ada seorang istri, dia mengambil air, kemudian masuk ke dalam, bercebur ke dalam. Kemudian ketika dia masuk ke dalam itu, timbul jin itu ke atas. Apa sebab? Padahal dia sudah tinggal ratusan tahun di dalam sumur itu. Kata jin itu, aku tak tahan di dalam, karena ada orang yang ngomel-ngomel di dalam sumur. Bapak Ibu, bayangkan, jin saja tak tahan, apalagi suami. Alhamdulillah. Ibu, oh ibu, perempuan itu mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Nabi ketika jalan-jalan melihat kondisi surga dan neraka, Nabi melihat di dalam neraka penduduk terbanyak adalah perempuan. Penduduk neraka yang paling banyak adalah perempuan. Tapi hadis itu perlu dipahami dengan baik, bahwa penduduk surga terbanyak pun adalah perempuan. Apa sebab? Karena jumlah perempuan jauh lebih besar. Sekarang jumlah perempuan 10, 9 banding 1. Di akhir zaman dalam hadis Muslim 50, 49 dibanding 1. Maka kalau seandainya ada orang yang menikah lebih dari 1, dia menolong yang 8. Betul? Betul kata Bapak. Oh tidak. Istri Nabi dalam riwayat 9, dalam riwayat lain 11, 1 milkul yamin. 9 itu banyak atau sedikit? Banyak. Banyak kalau dibandingkan 1. Kalau dibandingkan dengan istri Nabi Daud 100. Nah sekarang 9 sedikit apa banyak? Sedikit. Betul. Dibandingkan dengan istri Nabi Sulaiman 1000. Sekarang 9 sedikit apa banyak? Banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak katanya. Oleh sebab itu, perempuan mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Saya tak jelaskan kenapa mudah masuk neraka, saya hanya jelaskan hadis kenapa perempuan mudah masuk surga. Kata Nabi, "Iza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu salat yang 5 waktu. 5 waktu saya, bukan salat duha, bukan salat hajat, bukan salat tawaf. Salat yang 5 waktu saya. Wa shamat syahraha, puasa yang wajib saja Ramadan.
Kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga menjaga kemaluannya. Yang keempat kata Nabi, wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Satu mudah, dua mudah, tiga mudah, yang paling susah adalah yang keempat, taat kepada suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda ala ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh menyuruh manusia sujud di hadapan manusia, maka akan aku suruh perempuan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Tapi karena tak boleh, Nabi tak perintahkan. Akan tetapi hadis itu menunjukkan betapa pentingnya istri taat kepada suami, karena hadis itu menandakan bahwa kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah bagi seorang istri adalah ridha seorang suami. Walaupun suamiku adalah Fir'aun Bosat, ya, walaupun suami adalah Fir'aun, kalau sudah mendapat ridhanya, maka ibu sudah dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi suara Nabi SAW. Dikiaskan, jangan angkat suara melebihi suara suami. Penting Bapak Ibu untuk taat istri kepada suami. Saya bicara seperti ini, sudah menikah atau belum? Sudah nikah. Istri saya baru satu. Sudah nikah. Kebetulan menikah di Gobah Pekanbaru di Masjid Thaibah namanya. Saksi nikah saya Ustaz Abdul Somad. Beliau juga yang mengisi nasihat pernikahan. Dan undangan eksklusif hanya orang-orang tertentu, karena saya khawatir kalau terlalu ramai orang sibuk dengan puas. Apa yang menjadi kekhawatiran saya terjadi? Pengurus masjid izin, Ustaz izin bahwa jamaah ingin mendengar nasihat pernikahan puas, silahkan Pak Haji, saya bilang. Tapi saya mohon maaf kalau seandainya nasi kotaknya kurang, tak ada masalah. Akhirnya banyak yang datang dalam acara akad nikah. Yang jadi masalah adalah setelah selesai akad nikah, orang berbondong-bondong foto dengan Ustaz Abdul Somad dengan pengantin tak foto. Itu pula penyakitnya. Apa yang dikhawatirkan terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa begitu pula laki-laki harus bisa memuliakan seorang perempuan. Perempuan itu ada nama surat, namanya surat perempuan An-Nisa. Tak ada namanya surat Ar-Rijal, surat laki-laki, tak ada. Berapa kali Nabi sebutkan yang harus engkau muliakan? Ibumu, 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 baru ayahmu. Berapa kali ibu disebutkan? 3. Berapa kali ayah, Pak? 1. Berapa kali ibu? 3. Berapa kali ayah? 1. 1 ayah, 3 ibu. Itu menandakan bahwa perempuan adalah makhluk yang mulia. Dialah yang melahirkan anak. Ibu sakit tak melahirkan? Sakit tak melahirkan? Sakit meregang nyawa, betul? Kapok tak? Nah, tak kapok Pak. Gas sajalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuan ibu dalam fikih munakahat, fikih pernikahan, kewajiban perempuan hanya 2. Bisa dicatat baik-baik. Kewajiban seorang istri hanya 2. 1, taat kepada perintah suami kalau perintah itu baik. Tapi kalau seandainya perintah itu buruk, kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada suami untuk bermaksiat di hadapan Allah. Tapi kalau perintah itu baik, wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah melayani dalam berhubungan. 2 kewajiban seorang istri. Bagaimana dengan mencuci, memasak, kemudian mengepel, kemudian menggosok, bagian dari sunnahnya. Membuatkan kopi, sunnah, tidak wajib. Jadi bapak jangan marah kalau ibu tidak membuatkan kopi. Tapi ibu pun jangan marah kalau seandainya bapak lebih betah diberi kopi daripada di rumah.
bertanya, kenapa lah suamiku lebih lama di kedai kopi daripada di rumah? Iyalah, pelayanannya berbeda. Kalau di kedai kopi silakan masuk, silakan duduk, mau minum apa, mau makan apa, betul. Kalau di rumah, kalau seandainya pelayanannya sama, tentu suami betah. Suami datang, sepatu dilepas, letakkan gerak sepatu, dibukakan sepatunya. Kemudian silakan masuk, Bang. Abang mau minum dulu, atau mau makan dulu, atau mau mandi dulu, atau mau aku dulu. Kalau pertanyaannya seperti itu, betah dapat di rumah? Betah. Tapi kalau seandainya balik suami dari luar, pulang ke rumah, abang dari mana? Habis jumpa siapa? Semana suami yang betah di rumah. Dari kewajiban suami, kewajiban istri hanya dua: mencuci, memasak. Berapa banyak perempuan yang tidak piawai dalam memasak? Setiap hari beli lauk masak. Apakah dikenakan dosa? Tidak, sebab memasak adalah sunnah. Berapa banyak perempuan, wanita karir yang tak ada waktu untuk mencuci, menggosok, lalu diantar semua pakaian ke laundry. Apakah dikenakan dosa? Tidak, sebab itu bagian daripada sunnahnya. Karena ini maksudnya wajib dalam usul fikih, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itulah yang diajarkan dalam Islam, dalam fikih munakashah. Kemudian poin yang ketiga, wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Itulah inti daripada pertemuan kita kali ini, adalah orang yang senantiasa memaafkan saudaranya. Maka disebut dengan halal bihalal, supaya yang haram tadi, yang haram itu pertikaian, saat pertemuan halal bihalal maka menjadi halal kembali. Apa yang menjadi hak-hak saudara kita maka dikembalikan. Yang haram dijadikan halal, halal dengan halal. Maka pertemuan kita ini adalah untuk saling memaafkan karena Allah. Dalil yang ada dalam Quran adalah keutamaan memaafkan. Begitu pula dalam hadis, mana qasad sadaqatun min mal, tak berkurang harta benda dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan Allah tidak menambah bagi orang yang mau memaafkan kecuali kemuliaan-kemuliaan. Kenapa dalil keutamaan yang ada dalam Quran dan hadis? Sebab yang susah itu adalah memaafkan. Kalau meminta maaf mudah, ditabrak motor kita, hancur bempernya, maaf ya. Apakah Bapak sanggup memaafkan? Tidak semudah itu bisa memaafkan orang. Tapi meminta maaf mudah. Diambilnya harta kita, diambilnya tanah kita, lalu ketika itu dia bilang maaf ya. Dicacinya kita, difitnahnya kita, dia katakan maaf ya. Maaf itu mudah. Yang susah itu adalah itulah gunanya silaturahim. Silah artinya tali, rahim adalah kasih sayang. Ada salah satu nama dari nama baik Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan untuk perempuan, namanya rahim. Secanggih apapun teknologi Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menciptakan rahim. Maka sampai hari kiamat lu cipta lunak tak akan pernah hamil. Apa sebab? Sebab tak ada teknologi yang bisa menciptakan. Itulah karunia Allah bagi perempuan. Keutamaan silaturahim itu tidak lain adalah man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, maka hendaknya menyambung tali silaturahim. Kenapa tali silaturahim itu bisa meluaskan rezeki? Kalau kita silaturahim, punya banyak kawan, maka kalau kita undang acara walimah, dia datang, dia kasih hadiah. Kalau kita naik ke rumahnya, banyak yang bisa dimakan.
bubur kacang, air kaleng. Masih banyak air kaleng Bapak Ibu di rumah. Serwak lah. Kalau silaturahim, luas rezeki kita. Betul? Betul atau tidak? Betul. Kalau menyambut tali silaturahim, kenapa panjang umur? Karena kalau dia punya banyak kawan, banyak orang mendoakan. Kalau dia ulang tahun, didoakan orang semoga panjang umur. Kalau dia sakit, datang orang menjenguk, semoga cepat sembuh. Tulis di Facebook, aku sakit, doakan cepat sembuh. 40 yang mengatakan amin, doa diijabah. Tapi kalau seandainya orang di kantor dimusuhi, orang tetangga dimusuhi, di majelis taklim orang dimusuhi, semua orang dia dimusuhi. Ada orang yang mendoakan panjang umur? Tak ada. Yang orang doakan cepat. Nah, ibu yang bilangnya. Betul. Ya, kalau seandainya orang menyambung tali silaturahim itu banyak orang mendoakan. Ini dalil bahwa takdir bisa diubah. La yarudul qada illa doa. Tak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa dan usaha seorang hamba. Kalau seandainya takdir tak bisa diubah, untuk apa lagi kita doakan orang semoga panjang umur? Kalau sudah sakit, untuk apa lagi berobat? Sudahlah, nanti kalau seandainya waktunya mati sih. Tapi dalam Islam tidak, kata Nabi, tadawu, berobatlah. Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'. Karena Nabi tidak meletakkan, Allah tidak meletakkan penyakit kepada seorang hamba kecuali dia sudah siapkan obatnya. Maka kita disuruh untuk berikhtiar. Ada 3 pendapat mengenai takdir ini Bapak Ibu. Pertama adalah pendapat mazhab Mu'tazilah, Qadariyah dan Falasifah. Bagi mereka bahwa segala sesuatu manusia yang berikhtiar, tak ada keikutsertaan Allah. Sebaliknya Jabariyah mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ketentuan Allah, manusia tak bisa berikhtiar. Aku berbuat baik, aku berzina, aku minum khamar, ketentuan Allah. Mazhab yang di tengah-tengah adalah mazhab Asy'ari, al-fa'il wal mu'athir al-haqiqi huwa Allah, walakin fi'l al-insani muktasab. Bahwa pelaku utama yang menentukan segala sesuatu adalah Allah, manusia diizinkan untuk berikhtiar. Kalau kita dihadapkan dengan maksiat atau taat, bisa memilih atau tak bisa memilih? Bisa memilih. Menjadi manusia yang terhina atau yang mulia, bisa memilih atau tak bisa memilih? Bisa memilih. Menjadi orang yang berkecukupan atau orang yang serba kekurangan, bisa memilih atau tak bisa memilih? Bisa memilih. Tapi ketika seorang perempuan minta untuk dijadikan laki-laki, bisa memilih atau tak bisa memilih? Tak bisa memilih, itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu silaturahim ini banyak manfaatnya. Di antaranya adalah meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu berkaitan mengenai hak-hak saudara kita, pernah makan bakwan 3 bayar 1, pernah atau tidak? 2 harus dikembalikan. Kalau orang yang sudah meninggal dunia macam mana Pak Ustaz? Sedekah, pahala sedekahnya untuk orang yang pernah kita makan haknya. Kalau tidak, maka segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini yang haram itu akan menyebabkan doa tidak diijabah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghusya bil haram, dimasukkan segala sesuatu yang haram. Wa anna yustajabu lah, bagaimana mungkin doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu bersihkan kalau seandainya di dalam tubuh kita ada sesuatu yang haram. Begitu pula ibu, kalau seandainya bapak punya anak, jangan sampai disuapkan kepada anak sesuatu yang haram. Sebab itu yang menyebabkan dia bebal. 100 kali diterangkan gurunya, dia tak paham-paham. Nasihatin kadhibatin khati'ah. Karena apa yang dimakan yang haram tadi dipompa ke kepala, yang menyebabkan kepalanya bebal, tak bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru. Maka itulah pentingnya kita menjaga hak-hak saudara kita, dikembalikan kalau seandainya ada sesuatu yang sudah kita makan dari saudara kita. Datang Nabi menjumpai para sahabatnya. Nabi bertanya, atadruna minal muflis?
Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata Nabi SAW, kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu, ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta benda sama sekali. Maka Nabi menegaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, dia laporkan di hadapan Allah. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang pernah dia caci. Wa ghazab hadza, datang orang yang pernah dia fitnah. Wa akala mala hadza, datang orang yang pernah dia makan hartanya. Wa daraba hadza, datang orang yang pernah dia pukul. Wa sabaka dama hadza, datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, diambil semua pahala yang dia pernah kerjakan selama hidup di dunia. Wa hadza min hasanatihi, diberikan kepada orang yang dia caci, diberikan kepada orang yang dia makan hartanya, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Wa in faniyat hasanatu qabla an yuqda alaih, ketika habis pahalanya, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dicampakkan dia ke dalam nerakanya Allah. Itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi, adalah orang yang bangkrut karena dia belum menuntaskan urusannya kepada sesama. Kalau kita pernah salah di hadapan Allah, maka kita mesti harus istighfar, bertaubat. Bapak Ibu, Nabi SAW yang sudah dijaminkan surga oleh Allah, tapi beliau sehari semalam istighfar lebih dari 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aksar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali Nabi istighfar sehari semalam. Dan beliau kalau salat malam, la tas'al an husnihinna wa qadhihinna. Kata Aisyah, jangan tanya berapa hebat salat Nabi, berapa lama salat Nabi. Bahwa Nabi salat malam itu hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Kita bengkak juga tak? Bengkak, tapi kena asam urat. Nabi SAW salat malam sampai kaki beliau bengkak karena lama sujud. Ketika ditanyakan oleh Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah, sedangkan engkau sudah dijaminkan ampunan oleh Allah? Maka dijawab oleh baginda Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tak boleh aku menjadi salah satu dari hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Ustaz ahli tadi, firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Maka syukurilah yang ada, maka Allah akan tambah. Syukuri istri yang ada, maka Allah akan tambah. Nah, demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tahu Bapak Ibu sudah tak sabar untuk mencicipi makanan yang sudah dihidangkan. Kalau ceramah terlalu lama-lama nanti bosan. Betul Bapak Ibu? Ya, baik, terima kasih atas segala perhatian. Kita doa, langsung doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah dan doanya. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah halal bihalal, lalu foto bersama dan makan bersama. Menyusul purna tugas Pak Suwanto ya, Pak Haji Suwanto yang memasuki purna tugas pada tanggal 1 Mei ini. Nah, tentunya kita doakan kepada beliau semoga sehat selalu dan terima kasih atas dan baktinya selama mengabdikan diri di dinas ketenagakerjaan ini. Demikian kita bersalaman, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini berat serta kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil aja, jangan bisa. Ya, langsung aja. Saja. Ya, di tengah sini. Bismillahirrahmanirrahim.